Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayani Himati Kamila. Saya berasal dari Prodi Statistika Fakultas MIPA dengan NPM 160119019. Ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Identifikasi Sektor Unggulan pada Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Barat melalui Analisis Input Output. Analisis input output ialah analisis untuk melihat performa perekonomian suatu wilayah dengan cara melihat keterkaitan sektor perekonomian pada suatu wilayah. Dari keterkaitan antar sektor ini akan tergambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antar sektor pada perekonomian suatu wilayah. Namun, hanya dengan mengetahui bagaimana keterkaitan antar sektor saja belum cukup untuk mengembangkan suatu perekonomian. Karena menurut Zaini, tahun 2019, pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah ini akan lebih efektif ketika strategi pembangunan dikonsentrasikan serta diarahkan kepada sektor-sektor unggulan. Apa itu sektor unggulan? Sektor unggulan ialah sektor yang unggul dalam nilai tambah, kontribusi, laju pertumbuhan, keterkaitan antar sektor, dan rasio pertumbuhan dibandingkan sektor yang sama di wilayah referensi. Untuk menentukan sektor unggulan ini ada beberapa metode seperti SLQ, DLQ, tipologi klasen, dan GRM. Namun tidak ada satupun peneliti yang menegaskan masing-masing periode ini memiliki karakteristik yang sama dalam penentuan sektor unggulan. Maka dari itu akan digunakan analisis overlay. Analisis overlay digunakan untuk menganalisis perekonomian tingkat regional. Tingkat regional ini contohnya adalah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam 6 tahun terakhir yang positif, di mana pertumbuhan ekonominya itu di atas rata-rata sekitar 4,05%. Dan juga Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam 5 provinsi di Indonesia dengan PDRB ADHK dalam miliar rupiah tertinggi pada tahun 2021, di mana Jawa Barat menduduki peringkat ketiga. Maka dari itu akan dilakukan penelitian untuk mengukur keterkaitan antar sektor di Jawa Barat dan juga menentukan sektor unggulan di Jawa Barat. Metode penelitian pada penelitian ini yang akan menjadi wilayah studi adalah Provinsi Jawa Barat, dan yang menjadi wilayah referensi adalah Indonesia. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah menghitung keterkaitan antar sektor, lalu melakukan analisis SLQ, DLQ, tipologi klasen, dan analisis GRM, dan yang terakhir adalah melakukan analisis overlay. Berikut adalah analisis keterkaitan antar sektor yang terdiri dari derajat kepekaan dan daya penyebaran. Di sini setelah dihitung ke seluruh sektor didapat bahwa industri pengolahan dan industri pengadaan listrik dan gas ini memiliki derajat kepekaan serta daya penyebaran yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya adalah SLQ. SLQ ini digunakan untuk menentukan sektor ekonomi mana yang menjadi basis pada tahun 2016. Berikut ada rumus dan kriterianya. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata didapatkan bahwa ada 4 sektor yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, dan DLQ ini digunakan untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor basis pada tahun 2021. Berikut ada rumus dan kriterianya. Setelah dihitung, ternyata didapatkan 8 sektor yang menjadi sektor basis pada tahun 2021. Selanjutnya adalah tipologi klasen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai struktur serta pola pertumbuhan dari setiap sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah rumusnya dan akan diklasifikasikan ke dalam 4 kuadran, di mana pada kuadran 1 didapat 3 sektor. Selanjutnya adalah Growth Ratio Model atau GRM. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana deskripsi dari sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi di Provinsi Jawa Barat itu sendiri dan kriteria pertumbuhan struktur ekonomi di tingkat nasional. Terdapat 2 pendekatan, yaitu RPR dan RPS. Berikut adalah rumus dan kriterianya. Dari RPR sendiri, setelah dilakukan perhitungan, dapatkan 10 sektor yang mendapatkan kriteria plus. Sedangkan pada RPS dapat 8 sektor yang mendapatkan kriteria plus. Selanjutnya, setelah dihitung RPR dan RPS-nya, akan dimasukkan ke dalam 4 klasifikasi. Pada klasifikasi 1 didapatkan 3 sektor, di mana 3 sektor ini merupakan sektor yang dominan pertumbuhan. Lalu yang terakhir adalah analisis overlay, dilakukan untuk mengetahui sektor ekonomi mana saja yang menjadi sektor unggulan dengan cara menghimpun beberapa analisis yang sebelumnya telah dilakukan seperti SLQ, DLQ, tipologi klasen, dan GRM. Berikut adalah tabel perubahan bentuk dari analisis overlay. Suatu sektor akan dikatakan sebagai sektor unggulan ketika mendapatkan 4 buah tanda checklist. Selanjutnya adalah analisis overlay, di mana berikut adalah keseluruhan dari 17 sektor yang digunakan. Didapatkan bahwa industri pengolahan mendapatkan 4 checklist di analisis overlay ini, maka industri pengolahan menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, sektor ini adalah sektor yang memiliki rasio pertumbuhan yang unggul baik di Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Dan ada satu lagi sektor, yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yang menjadi sektor yang memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, berdasarkan analisis keterkaitan sektor menggunakan tabel input output 2016, sektor pengadaan listrik dan gas serta industri pengolahan merupakan 2 sektor yang memiliki nilai keterkaitan ke depan serta ke belakang yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan analisis overlay, sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat yang menjadi sektor unggulan dalam periode tahun 2016 dan 2021 adalah industri pengolahan, sedangkan yang memiliki potensi menjadi sektor unggulan adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah daftar pusaka yang digunakan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.